Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutresa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal saya, yaitu analisis perilaku konsumen dalam memilih produk kosmetik yang ramah lingkungan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Untuk bab satunya ada latar belakang masalah, yaitu dengan adanya berbagai produk pemutih wajah, para wanita dan ibu rumah tangga ini dihadapkan pada pengambilan keputusan pembelian dari serangkaian merek produk pemutih wajah tersebut. Namun ini juga telah banyak beredar kosmetik palsu, di mana kosmetik ini memiliki pengaruh yang merusak tidak hanya pada kulit wajah tetapi juga lingkungan. Oleh karena itu, para ibu rumah tangga dan wanita dewasa termasuk juga di dalamnya para mahasiswi pada khususnya perlu berhati-hati terhadap beredarnya kosmetik palsu tersebut. Mereka harus berhati-hati, waspada, dan aware terhadap kesehatan sehingga mereka perlu teliti dalam berbelanja atau membeli merek produk kosmetik. Lalu untuk rumusan masalah di sini ada 3, yaitu apakah metode yang digunakan sudah efektif dan efisien, lalu bagaimana cara mengambil dan memilih sampel penelitian yang baik dan tepat, dan variabel apa saja yang berpengaruh pada keputusan beli. Lalu batasan masalah, ada penerapan dilakukan pada semua mahasiswi Stikes awal Burs Batam di Kota Batam, dan pengolahan dan analisa data hanya mencakup perilaku dalam memilih produk kosmetik yang ramah lingkungan. Lalu untuk tujuannya di sini tuh ada untuk mengetahui data statistik deskriptif yang dibutuhkan dan mengetahui seberapa banyak responden yang diketahui, dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumen dalam memilih produk kosmetik yang ramah lingkungan. Lalu untuk manfaat penelitian ini itu dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pemilihan produk kosmetik yang ramah lingkungan, menambah ilmu penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 20, dan mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisa dan menarik kesimpulan. Bab 2 yaitu landasan teori, itu ada definisi kosmetika. Istilah kosmetika itu yaitu dalam bahasa Inggris cosmetics berasal dari kata kosmen, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya berhias. Bahan yang digunakan dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat pada lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami, tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. Untuk penelitian terdahulu, di sini tuh ada itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai masalah lingkungan telah mengubah perilaku konsumen dan keputusan pembelian pada produk ramah lingkungan. Lalu ada juga judulnya produk eco-label, merupakan salah satu pendekatan dalam upaya kelestarian lingkungan. Lalu juga ada manusia terus-menerus menghadapi beberapa permasalahan akibat kerusakan lingkungan, meskipun individu atau kelompok. Lalu yang keempat itu ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembelian green cosmetics di kalangan pelanggan wanita di Mauritius. Dan yang kelima itu mengetahui pengaruh consumer value dan pengalaman masa lalu terhadap niat pembelian pada produk personal care organik serta mempertimbangkan produk perceived behavioral control. Lalu untuk rangka pikir, setelah keputusan pembelian dilakukan, maka konsumen akan melakukan 3 hal terhadap produk tersebut. Pertama, konsumen akan menyingkirkan untuk sementara. Kedua, konsumen akan menyingkirkan untuk selamanya. Dan ketiga, konsumen akan mempertahankannya. Di sini variabel itu ada 3 ya, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, itu memengaruhi keputusan beli. Lalu untuk bab 3, waktu dan tempat penelitian. Penelitian difokuskan di Stikes awal Burs Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau. Waktu penelitian dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023. Lalu untuk jenis data ada 2, data primer dan data sekunder. Untuk populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswi Stikes awal Burs Batam di Kota Batam yang pernah dan atau sedang memakai kosmetik wajah sampai saat ini. Lalu untuk yang sampel penelitian, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana semua unsur populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Karena
Sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu berstatus mahasiswi di Stickers Our Bros Batam. Saat ini mereka sedang dan pernah menggunakan produk kosmetik wajah sampai 1 tahun terakhir dan berusia 18 hingga 30 tahun. Untuk variabel penelitian di sini itu indikator masing-masing variabel diukur dengan rincian 4 item pertanyaan untuk variabel kelas sosial, 6 item pertanyaan untuk variabel kelompok referensi, 7 item untuk variabel keluarga, dan 5 item untuk variabel keputusan beli. Skala pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin. Lalu untuk metode pengumpulan data yaitu kita menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan tabel pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Cara pengumpulan data ini yaitu responden dari kuesioner sambil mengisi kuesioner ditunggu dan diberikan penjelasan jika belum jelas terhadap apa yang dibaca. Lalu setelah responden mengisi kemudian jawaban tersebut ditabulasi, diolah, dianalisis, dan disimpulkan. Untuk metode pengolahan data itu ada 2, statistik deskriptif frekuensi dan statistik independent sample t-test. Dan ini untuk kerangka pemecahan masalahnya. Untuk pengolahan data di sini ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji T dan uji F. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.